selamat hari Minggu. Wah, apa kabar semuanya? Pasti tentunya tetap semangat ya adik-adik ya mengikuti ibadah online kita. Meskipun Jakarta sudah level 1, tapi belum ada keputusan untuk adik-adik bisa beribadah di gereja. Jadi untuk sekarang tetap ibadah online dulu ya. Sudah siap semuanya? Yuk sama-sama kita ibadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Coba sama-sama bilang sama Kak Tasya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya, Kak Tasya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan Yesus. Kita mau berdoa bersama. Kita mau ucap syukur sama Tuhan kalau kami boleh bertemu di pertemuan di ibadah virtual ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami ucap syukur kepadamu. Kalau pada ibadah kali ini Tuhan, Kau masih boleh mempertemukan kami. Walaupun kami ibadah virtual, kami percaya Tuhan, urapan-Mu sungguh dahsyat. Engkau baik, Kau hadir tengah-tengah kami. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, Aku anak raja dan Kau anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sama-sama kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya.
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan serius, kita akan belajar melalui firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang indah Tuhan. Biarkan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarkan apa yang kami dengar boleh tertanam dan boleh kami ingat sampai kami dewasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita angkat pujian, Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Lebih sungguh lagi katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Hai adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Nah, kali ini Kak Willy ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Tapi sebelumnya, untuk siapa dulu, untuk apakan dulu doanya, tentunya sebelum firman ya. Tapi kali ini kan PPKM sudah mulai turun ya levelnya ya. Jadi sudah kegiatan, sudah mulai banyak yang offline. Terus aktivitas di luar sana juga sudah mulai banyak warawirinya. Nah, adik-adik kalau bagi yang sudah mulai sekolahnya offline, tetap jaga prokes ya, pakai masker, lalu tetap sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Nah, kalau misalnya juga papa mamanya yang sudah mulai offline juga kerjanya, sudah mulai di kantor. Nah, adik-adik doain juga ya papa mamanya supaya sesaat papa mama bekerja di kantor tetap dalam lindungan Tuhan ya, dijauhkan dari segala sakit penyakit atau juga yang saat ini sedang viral yaitu pandemi, supaya dijauhkan deh pokoknya ya, termasuk adik-adik nanti yang sekolahnya sudah mulai offline. Oke, terus berdoa ya untuk terus kita terus dijagakan oleh Tuhan. Oke ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini kalau kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan pimpin apa yang disampaikan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dengan ini kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap membuka hati kami supaya Roh Kudus hinggap di dalam hati kami dan kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan
Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap? Kalau sudah siap, hayo kita mendengarkan oleh firman Tuhan oleh Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Makasih Kak Willy. Halo adik-adik, apa kabar? Tahu gak Kak Yuli lagi ada di mana? Kak Yuli ceritanya lagi ada di balik penjara. Kenapa? Soalnya lagi mau cerita tentang muridnya Tuhan Yesus yang ditahan di penjara pada zamannya Raja Herodes. Nah, ini cuma ala-ala ya, bohongan. Kak Yuli nggak beneran di penjara kok. Nah, adik-adik tahu nggak murid Tuhan Yesus itu siapa? Kak Yuli kasih contekan ya. Kisahnya diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Udah ketebak? Mau dibacakan? Ya, dari depan udah ketahuan namanya siapa? Petrus. Betul. Nah, kita hari ini mau cerita tentang Petrus dan kuasa doa yang bikin dia lepas dari penjara. Tapi Kak Yuli nggak betah nih ada di balik penjara gini. Kak Yuli keluar dulu ya sebentar. Nah, sekarang udah keluar dari penjara. Nah, udah buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kita baca ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Pergi. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kita baca sampai situ dulu ya. Nah, adik-adik, jadi dari cerita pembacaan
Alkitab kita di kitab Para Rasul ayat 12 ayat 1 sampai 10 ini, Petrus itu ditolong sama Tuhan lewat malaikatnya itu berkat doa jemaatnya Petrus yang mengasihi dia. Jadi jemaat itu berkumpul untuk berdoa karena Petrus lagi di penjara, ditahan sama raja. Mereka rajin sekali berdoa. Nah, doa mereka itu kemudian membuat Petrus itu bebas dari penjara. Tuhan kirim malaikat loh, Tuhan kirim malaikat, terus rantainya putus dan Petrus bisa pergi. Nah, itu karena doa. Nah, adik-adik tahu gak bahwa di dalam kehidupan orang percaya doa itu sangat amat penting dan doa itu besar kuasanya. Nah, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, adik-adik tahu gak ayatnya di mana? Kak Yuli bacain ya. Itu ada di Yakobus Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, begitu juga yang terjadi oleh Petrus saat didoakan oleh jemaatnya di pelayanannya saat itu. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah sampai ayat 11. Sekarang kita lanjut ke ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, ini yang tadi Kak Yuli bilang. Jadi jemaatnya itu memang sedang mendoakan Petrus terus-menerus. Jadi mereka tuh rajin berkumpul terus berdoa. Nah, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Yang ngetuk pintu Petrus. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di dekat pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, ini kata mereka tuh jemaatnya pada ngomong sama perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Jadi si Rode itu bilang, enggak, itu Petrus gitu. Tapi kata mereka, itu malaikatnya. Nah, tapi Petrus terus menerus mengetuk. Halo gitu. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka tercengang-cengang. Terus mereka kaget gitu, heboh gitu kan. Petrus gitu. Tapi Petrus memberi isyarat untuk supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu dia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, jadi waktu malam itu setelah jemaat-jemaat yang ketemu dia kan, mereka semua pada heboh kan. Gitu, terus Petrus gitu, terus dia masuk, terus dia cerita tuh, tadi tuh aku begini gitu. Wah, ceritanya tentang pada saat dia dituntun pintu sama malaikat gitu kan. Malaikatnya suruh ikat pinggang pakai sepatu gitu, bla 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 gitu, terus dia ngikutin gitu kan. Nah, itu si Petrus ceritain tuh ke jemaatnya, terus mereka yang wah girang gitu kan. Itu menjadi kesaksian karena Petrusnya lepas dari penjara karena apa? Karena doa gitu. Jadi tuh wah, jemaatnya itu merasa sangat dikuatkan karena doanya itu benar-benar membebaskan Petrus dari penjara. Nah, abis itu Petrusnya langsung pergi tuh kan, Petrusnya pergi ke tempat lain. Nah, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu.
mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Jadi besok paginya tuh prajurit-prajurit yang di penjara-penjara itu semua pada bingung. Ih, apaan nih gitu kan. Herodes menyuruh mencari Petrus tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian dia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, jadi karena Petrusnya berhasil bebas, pengawal-pengawal yang jaga pada malam itu harus menerima hukuman karena mereka kesannya nggak bisa ngejagain Petrus kan. Tapi itu juga sebetulnya kemurahan Tuhan, karena pada saat Tuhan mau membebaskan ya nggak ada yang bisa nahan gitu kan. Nah seperti itu, dan itu terjadi karena doa. Betul. Nah adik-adik, dari cerita itu Kak Yuli mau ajak adik-adik untuk mengerti lebih dalam tentang doa. Doa itu sebetulnya caranya kita komunikasi sama Tuhan. Jadi doa itu adalah komunikasi sama Tuhan. Jadi sama kayak kita ngobrol sama papa, sama mama. Nah, tapi kalau misalnya kamu juga bilang bahwa aku nggak bisa ngobrol sama papa karena papaku pergi kerja, papa pulang malam, atau kamu nggak bisa ngobrol sama mama karena mama lagi ngurusin adik dan segala macem. Nah, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu bersedia untuk kamu cari, dan ngobrol sama Tuhan itu nggak susah. Jadi ngobrol sama Tuhan itu kamu nggak perlu bingung gitu, kamu mau ngomongnya gimana ya gitu ya. Nah, Kak Yuli mau kasih tahu adik-adik, kalau berdoa sama Tuhan yang terpenting adalah kamu satu, jujur. Jadi sama Tuhan itu kamu jujur tentang apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, apa yang kamu mau sampaikan. Kedua, apa adanya. Jadi apa yang ada di isi, apa yang menjadi isi hati kalian, terus pikiran kalian, terus apa yang kamu mau sampaikan, itu apa adanya aja dalam bahasamu sendiri. Tuhan nggak perlu kamu itu ngomong dengan begitu hebat, atau ngomong dengan begitu rapi, atau ngomong yang kayak bikin pidato presiden gitu, nggak gitu. Jadi Tuhan mau kamu itu mengungkapkan isi hati kamu apa adanya tentang apa yang kamu rasakan. Nah, jadi begitu juga ungkapan-ungkapan ucapan syukur untuk hari-hari dan untuk berkat-berkat yang sudah kamu terima tentunya. Jadi adik-adik dengan terus-menerus berkomunikasi sama Tuhan, Roh Kudus senang tinggal dalam hati adik-adik, dan Roh Kudus akan membantu adik-adik untuk berdoa loh. Jadi pada saat kalian gak bisa berdoa atau kalian juga lagi sedih sekali, Tuhan itu bisa mengerti bahasa tetesan air matanya adik-adik. Jadi kalaupun lagi kesel terus kamu cuma Tuhan tolong, nggak apa-apa juga. Tuhan mengerti isi hati kamu. Jadi dengan kamu cuman sesederhana bilang, Tuhan tolong, aku sebel, aku sesek, aku empet, aku apa gitu, itu kamu ceritain aja. Misal kamu dapat ulangan, udah belajar rajin, pokoknya udah belajar niat banget, ulangannya masih 6 gitu di bawah KKM, kan kesel ya. Kayak kamu mau tunjukin ke mama, takut gitu ya, udah mau tunjukin ke papa juga rasanya, udah belajar masih 6-5 juga, ini soalnya susah banget gitu ya. Itu kamu tuh bisa bilang, Tuhan gimana dong, aku takut, ini ulanganku beneran di bawah KKM, nanti mama marah, nanti papa marah gitu. Bantuin aku dong Tuhan gitu ya. Roh Kudus bantuin aku, gimana dong jamah hati mama sama papa supaya mama sama papa nggak marah, KKM-nya aku kurang gitu-gitu kan. Nah pada saat nanti kamu sudah selesai berdoa, kamu dapat kekuatan, kamu bisa menghadapi mama sama papa, mama papa maaf ya,
aku ulangannya di bawah KKM, aku udah belajar tapi ternyata soal yang ini aku nggak bisa, aku nggak ngerti, di bahan nggak ada, atau ya kondisinya sesuai dengan apa adanya kamu sampein gitu. Jadi nanti kamu harus percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menjamah hati gitu. Nah terus kemudian begitu juga di doa, dalam doa kita bisa mengungkapkan permohonan-permohonan kita. Jadi kayak misalnya adik-adik punya kebutuhan handphonenya nih macet-macet gitu kan, belajar online-nya susah ini, ngedownloadnya nggak, tapi kamu juga tahu mama sama papa aja sekarang semua ini aku udah pinjam HP mama gitu kan, ini udah HP mama nih aku pakai buat sekolah, ini tapi ngeheng ya. Kalau buat sekolahan susah gitu ya. Nah kamu mau ngomong sama mama untuk bilang, ma ini HP-nya udah ngeheng ini, mesti ganti gitu ya. Sementara orang HP-nya juga ini HP udah punya mama gitu ya. Nah itu kan susah tuh. Nah, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ini HP-nya nih udah ngeheng melulu gitu, aku nggak bisa belajar sekolah pakai ini, Tuhan tolong dong Tuhan, gimana caranya supaya pelajaranku bisa lancar dengan HP ini atau bagaimana gitu. Nah kamu boleh menyampaikan permohonan itu. Nah kita lihat ya, ayatnya ada nih di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada Tuhan janji di ayatnya bahwa apa yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya. Nah percaya kamu sudah menerimanya itu beriman. Jadi adik-adik pada saat berdoa juga harus pakai iman ya. Terus yang terakhir, nah adik-adik harus berdoa itu tulus dan sungguh-sungguh. Jadi berdoanya itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu muter-muter. Kayak misalnya kamu pengen punya HP gitu ya, HP baru. Terus kamu doanya begini, oh Tuhanku pencipta Allah langit dan bumi yang begitu kuagungkan, di mana engkau memiliki kuasa di seluruh bumi. Ya berdoa gitu bagus juga. Tapi kalau misalnya poinnya terus lama banget gitu bertele-tele, aku ini anak yang sangat baik Tuhan, aku mengasihi mamaku, aku mengasihi papaku, aku nggak bohong, aku nggak ini nggak itu, nggak perlu gitu juga. Karena doa yang seperti itu tidak disukai sama Tuhan. Itu doa yang seperti doa orang Farisi. Nah jadi kalau sampein doa itu harus ya itu tadi, nomor 1 jujur apa adanya, terus mengungkapkan isi hati dengan tulus gitu ya, dengan ucapan syukur, kemudian menyampaikan permohonan kamu, terus sungguh-sungguh. Jadi itu nggak perlu kayak orang Farisi yang berdoanya bertele-tele dan muter-muter gitu. Nih ada nih Tuhan ada menegur untuk orang-orang yang berdoa seperti orang Farisi. Tulisannya gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi kalau berdoa itu Tuhan gak minta gayanya kamu, tapi Tuhan minta hatimu. Dan pada saat hati kamu sungguh-sungguh, nah terjadilah seperti imanmu di Markus 11 ayat 24, juga Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya gitu. Jadi mulai dari sekarang adik-adik jangan malu-malu berdoa ya. Banyak-banyak berdoa, tingkatin jam doamu, terus kemudian latihan terus-menerus untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan sendirinya nanti Tuhan akan mengajarkan kepada kamu bagaimana kamu berdoa dan membangun persekutuan sama Tuhan. Oke? Keep praying. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yuli. Nah, sekarang Kak Linda nggak akan cerita lagi,
Tetapi Kak Linda mau ajak adik-adik untuk sama-sama mereview, mengingat kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak EHK sepanjang bulan November ini. Karena nggak terasa loh adik-adik, hari ini kita sudah ada di minggu terakhir bulan November. Dan minggu depan kita sudah masuk bulan Desember. Itu artinya kita sudah akan merayakan hari Natal. Wah, sepanjang tahun Tuhan sudah peliharakan kita ya adik-adik. Nah, sekarang masih ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nining di minggu pertama bulan November? Tentang doa Yabes. Yabes yang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permohonannya Yabes. Lalu minggu berikutnya, minggu kedua, siapa yang cerita? Ya, Kak Helen dan Kak Denny cerita tentang Daniel. Daniel yang berdoa kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan hikmat yang luar biasa kepada Daniel. Sehingga Daniel sanggup mengartikan mimpi raja. Lalu tidak sampai di situ aja. Tuhan mengaruniakan kedudukan buat Daniel. Daniel yang tadinya bukan siapa-siapa, diberikan Tuhan kedudukan yang luar biasa dalam kerajaan. Kemudian minggu kemarin siapa yang cerita? Masih ingat nggak? Ya, Kak Lila dan Kak Alex. Kak Lila dan Kak Alex menceritakan tentang seorang ibu yang berdoa. Seorang ibu bernama Hana yang berdoa kepada Tuhan minta diberikan seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Nah, tadi Kak Yuli cerita tentang Petrus yang di dalam penjara, kemudian ada jemaat Tuhan yang berdoa, minta Tuhan membebaskan Petrus. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan, sehingga membebaskan Petrus dari penjara. Tuhan melakukan mujizat, karena kuasa doa. Tadi Kak Yuli bilang, doa itu sangat amat penting. Doa adalah satu kekuatan yang amat sangat penting bagi kita orang percaya. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bilang begini ke kakak, Kak, itu kan hanya di firman Tuhan, di Alkitab, dan udah terjadi ribuan tahun yang lalu, udah lama. Apakah mungkin Tuhan masih menjawab doa kita? Apakah mungkin Tuhan masih mendengar seruan doa kita sekarang? Pasti adik-adik, Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Tuhan yang sama yang disembah oleh Yabes, yang disembah oleh Daniel, yang disembah oleh Ibu Hana itu, Tuhan yang sama juga yang kita sembah saat ini. Tuhan yang mendengar dan mau menjawab setiap doa kita. Kita bisa menyampaikan setiap permohonan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Nah, tadi Kak Yuli ada cerita bahwa kalau adik-adik punya permohonan, punya kebutuhan, adik-adik boleh cerita sama Tuhan, boleh sampaikan sama Tuhan dalam doa-doa. Nah, Kak Linda ada satu kesaksian nih tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Kesaksiannya seperti ini. Tahun yang lalu, anak Kak Linda yang kecil, Joel namanya, dia minta dibelikan handphone. Sebenarnya sih udah sebelumnya juga minta dibelikan handphone. Tetapi karena masih kecil, belum dikasih handphone tentunya ya adik-adik. Nah, dia pakai handphone kakaknya. Itu pun handphone yang tidak dibelikan oleh Kak Linda dan juga papanya Joel atau papanya Gracia. Itu handphone dari menang door prize. Waktu itu udah lama gereja kita bikin lomba dan ada door prize-nya.
Om Budi menang door prize-nya. Dan door prize-nya berupa handphone dan diberikan kepada Gracia. Nah, handphone itu kemudian turun kepada Joel. Memang tahun yang lalu kan kita mulai sekolah online, mulai anak-anak harus rekam video ya, rekam tugas-tugas video, dan itu pasti memerlukan memori yang besar. Nah, Joel minta dibelikan handphone. Kak Linda bilang, berdoa sama Tuhan, sampaikan kepada Tuhan kebutuhanmu. Lalu Joel berdoa. Dia berdoa sebulan, 2 bulan, nggak langsung dijawab sama Tuhan. Tuhan juga mau melihat keseriusannya berdoa. Dan apa benar ya itu kebutuhan, bukan keinginan. Nah, adik-adik, Kak Linda ingat banget, itu di bulan November. Ada seseorang yang menghubungi Kak Linda. Kemudian orang itu bertanya seperti ini. Menyampaikan bahwa saya punya handphone. Ini sih handphone anak saya. Belum lama dia beli, tetapi dia nggak pakai, nggak tahu kenapa. Tetapi saya lihat itu lumayan lah buat sekolah ya, memorinya lumayan besar. Kalian perlu nggak? Kamu perlu nggak, Lin? Kak Linda, orang itu bertanya seperti itu karena tahu Kak Linda udah punya handphone kan. Kak Linda langsung ingat, wah ini ada yang berdoa minta handphone. Kak Linda bilang, oh iya perlu. Puji Tuhan kalau mau diberikan kepada kami. Orang itu bilang, iya ini handphone saya bingung mau kasih ke siapa. Terus tiba-tiba saya ingat keluarga kalian. Puji Tuhan. Jadi akhirnya handphone itu diberikan kepada Kak Linda dan diterima oleh Joel. Kemudian dipakai untuk sekolah online yang perlu memori yang besar seperti tadi kan kata Kak Yuli. Dan juga untuk main game ya, sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, itu artinya Tuhan yang sama yang menolong orang-orang yang diceritakan di Alkitab adalah Tuhan yang sama juga, yang pasti mau mendengar dan mau menjawab setiap doa adik-adik. Kak Linda percaya orang tua kalian juga pasti banyak mengalami jawaban doa dari Tuhan. Nah, tapi adik-adik juga bilang, oh Kak Linda, kita kan masih kecil. Apa iya juga Tuhan mau mendengar doa kami anak-anak kecil? Oh iya, tadi Joel berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Adik-adik di rumah juga bisa berdoa menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Dengan percaya tentunya, dengan jujur sama Tuhan. Lalu dengan yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa. Nah, adik-adik, Kak Linda mau ajak adik-adik di rumah untuk sama-sama yuk menuliskan permohonan doa, menuliskan kebutuhan adik-adik jika ada, atau mungkin kalian dengar keperluan atau kebutuhan orang tua kalian. Tuliskan yuk dalam satu lembar kertas atau buku supaya nanti didoakan. Karena kadang-kadang kalau nggak ditulis kita suka lupa ya. Kak Linda mau kasih contoh. Nah, Kak Linda punya buku. Ya, ini buku udah lama banget. Di sini Kak Linda menulis kebutuhan, menulis permohonan doa. Ada nih di sini Kak Linda tulis. Dan ketika doanya sudah dijawab Tuhan, Kak Linda lingkarin. Ini doa yang sudah dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Dan menjadi pengingat bagi Kak Linda ketika lagi ada dalam pergumulan, ketika ada dalam persoalan, Kak Linda suka buka-buka. Oh iya Tuhan, terima kasih. Tuhan yang pernah dulu menjawab doaku yang ini. Tuhan yang sama juga, yang berkuasa menjawab setiap doaku, setiap doa kita semua. Ya, adik-adik sekarang boleh ambil kertas dan boleh ambil pulpen, kemudian tulis. Sama-sama tuliskan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan adik-adik ya. Kak Linda tunggu, Kak Linda beri waktu 1-2 menit untuk sama-sama tuliskan yuk. Dan nantinya ketika Tuhan jawab setiap doa kalian, akan jadi kesaksian di masa-masa yang akan datang. Dan itu akan menguatkan iman kita. Wow, Tuhan yang saya sembah itu
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Ya, adik-adik silahkan siapkan buku atau kertas untuk dituliskan setiap kebutuhan. Kak Linda juga mau tulis kebutuhan pokok doa Kak Linda. Nah, udah belum? Kak Linda sudah menuliskan 2 pokok doa, 2 kerinduan Kak Linda. Sudah ditulis di sini dan nanti akan terus didoakan. Nah, adik-adik sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kita mau sama-sama bawa dalam doa kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan mengabulkan, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Oh ya, ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa seperti ini. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena kadang-kadang yang kita minta itu mungkin tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali belajar, kembali diingatkan tentang kuasa doa. Doa yang amat sangat penting bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tangan kami ada kebutuhan kami, ada permohonan doa kami yang sudah kami tuliskan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab setiap kebutuhan dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang disembah oleh Yabes, Tuhan yang disembah oleh Daniel, oleh Ibu Hana dan juga oleh Petrus adalah Tuhan yang sama yang kami sembah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang bulan November ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ke depan kami, hari-hari anak-anak EHK ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memeliharakan hidup mereka, Tuhan yang memegang tangan mereka, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah Ebenezer Kids pada hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan semuanya ya. Sekarang kalian mau memberikan pengumuman. Karena bulan depan sudah bulan Desember, tentunya Ebenezer Kids juga akan mengadakan Natal. Natalnya akan diadakan pada tanggal berikut ini. Pengumuman tambahan dalam rangka Christmas season, Ebenezer Kids mengadakan lomba bernyanyi bersama keluarga. Nah, adik-adik bisa mengajak papa, mama, adik, kakak, opung, oma, opa, semuanya untuk bernyanyi. Adik-adik tentunya temanya adalah Natal ya. Jadi lagunya lagu-lagu Natal. Nuansanya nuansa Natal boleh, bebas juga boleh. Mau pakai dekor Natal atau apapun, terserah adik-adik dalam kreasi masing-masing. Nah, setelah selesai videonya, kirimkan ke WhatsApp Kak Jen. Untuk penilaiannya, video akan kita upload ke Instagram Ebenezer. Dan untuk likes terbanyak videonya akan mendapatkan hadiah dan juga tentunya menjadi juara. Seperti apa nanti videonya? Udah gak sabar. Pasti videonya adik-adik semuanya keren-keren. Kajian tunggu ya adik-adik ya. Untuk kejelasannya kita lihat cuplikan ini yuk.
Nah, itu dia tadi adik-adik ya, rules dari lomba bernyanyinya. Dan adik-adik, sampai jumpa lagi nanti untuk minggu depannya. Kita tetap ibadah online. Dan juga untuk adik-adik yang sudah PTM, jangan lupa adik-adik ya, tetap jaga prokes, tetap rajin memakai masker, meskipun lagi kumpul bersama teman-teman, rajin cuci tangan. Ya adik-adik, oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.